Pernahkah kamu bertanya, mengapa di tengah kekayaan alam yang melimpah masih ada desa-desa yang tertinggal di sektor pertanian? Desa Wonoboyo di Kecamatan Jugonalan, Kabupaten Klaten adalah salah satu contoh nyata. Di balik keindahan alamnya tersimpan tantangan besar yang dihadapi oleh para petaninya. Dari 141,8 hektar luas desa Wonoboyo, 63,7% diantaranya adalah kawasan pertanian. Ini bukan sekedar angka. Ini adalah bukti bahwa denyut kehidupan desa ini berasal dari ladang-ladang yang tak henti bekerja. Namun, dalam setiap bulir padi yang tumbuh ada perjuangan keras di baliknya. Tapi mereka tak sendiri. Di Wonoboyo ada 3 kelompok tani yang tergabung dalam satu gapoktan. Bersama-sama, mereka tak hanya menanam, tetapi berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Kerja keras, kebersamaan, dan tekad adalah modal utama mereka. Ini bukan hanya cerita tentang pertanian. Ini adalah cerita tentang harapan, kerja keras, dan semangat yang tak pernah pudar. Berdasarkan data BPS tahun 2024, Indonesia telah mengalami lonjakan impor beras sebesar 165,7%, di mana hal itu terhitung mulai Januari hingga bulan Mei tahun 2024 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebuah ironi, negara yang katanya agraris namun malah mendatangkan beras dari luar negeri. Sebenarnya apa yang terjadi pada pertanian di Indonesia saat ini? Apa yang membuat pertanian di Indonesia belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia atau untuk masyarakatnya itu sendiri? Pertanian di Indonesia sebagian besar masih dilakukan secara tradisional, dari cara pengelolaan hingga pemasaran. Padahal dengan memanfaatkan teknologi, efisiensi kerja bakal meningkat drastis. Menurut saya, pertanian tidak melulu terkait hasil panen dan hama yang menyerang. Namun hal-hal detail kecil yang perlu diperhatikan seperti tingkat keasaman tanah pada pertanian. Banyak petani yang masih menggunakan pupuk anorganik dan pestisida yang justru merusak lahan pertanian. Salah satu masalah pertanian yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Klaten, Jawa Tengah di Desa Wonoboyo, berupa resistensi terhadap hama. Nah, resistensi ini terjadi karena adanya penggunaan pestisida kimia. Nah, selain itu, dampak dari penggunaan pupuk kimia itu sendiri dapat menyebabkan pH tanah itu akan semakin menurun. Akibatnya, ketika pH tanah semakin menurun, maka tanah juga akan bersifat semakin asam. Terjadi fluktuasi harga produksi pertanian yang menyebabkan petani itu merugi dan tidak dapat balik modal. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman petani terhadap penambahan nilai. Jago Smart Farming adalah solusi yang dikembangkan melalui beberapa tahap. Yang pertama, proses empati berupa observasi dan wawancara pada kelompok sasaran. Yang kedua, proses definisi berupa pendefinisian masalah pertanian di Desa Wonoboyo. Ketiga, proses ideasi berupa pengembangan ide-ide pemecahan masalah. Yang keempat, proses validasi berupa validasi ide dengan dosen pendamping. Yang kelima, proses penetapan berupa penandatangan MOU antara FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta dan Desa Wonoboyo. Serta yang keenam adalah proses implementasi berupa implementasi program untuk menyelesaikan masalah. Kami menginisiasi website jagatagrowonoboyo.com sebagai alat bantu petani. Website ini dikelola oleh kelembagaan bernama Jago, disertai dengan sosialisasi, pelatihan, dan pemahaman cara penggunaannya. Adanya pemetaan lahan GIS menjadi solusi bagi petani untuk meningkatkan kualitas lahan pertanian. Petani terbantu dalam memahami kondisi spesifik lahan mereka seperti tingkat keasaman tanah. Dengan adanya informasi yang tepat, petani dapat menentukan kebutuhan nutrisi tanah secara tepat sehingga penggunaan pupuk dapat disesuaikan dengan kondisi lahan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan biopestisida ini, Gapoktan Desa Wonoboyo merencanakan adanya pembuatan rumah kompos, di mana nantinya rumah kompos itu dilakukan untuk memproduksi biopestisida yang telah kita lakukan pada praktik di tanggal 12 Agustus. Strategi added value menjadi sebuah solusi bagi para petani untuk mengatasi ketidakstabilan harga hasil panen. Hasil panen yang mentah diolah menjadi sebuah produk olahan yaitu sambalago untuk menciptakan sebuah solusi yang berkelanjutan. Program ini juga dilengkapi dengan pelatihan pembuatan, teknik pengawetan, dan juga teknik pemasaran baik secara offline maupun online. Kami tidak hanya menyediakan sistem website, namun kami juga memastikan setiap petani di Desa Wonoboyo dapat
meningkatkan efisiensi dari pertanian melalui berbagai fitur dalam website tersebut. Fitur ini mencakup administratif, pemetaan JIS, marketplace, dan juga situs berita. Kami bekerja sama dengan Karang Taruna dan juga kelompok tani yang ada di Desa Wonoboyo. Website kami bernama jagatagrowonoboyo.com akan membantu petani dalam produksi hingga pendataan hasil panen. Kami menyediakan peta kualitas lahan tanah dengan indikator keasaman tanah, sehingga petani dapat mengetahui secara tepat lokasi lahan yang perlu diperbaiki. Selain itu, petani juga diajarkan untuk membaca lahan peta dan juga mengoperasikan alat pH meter untuk mendukung keberlanjutan program ini. Kami bekerja sama dengan Bumi Organik untuk melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik padat, cair, dan juga biopestisida, yang dimana pada tanggal 12 Agustus 2024, kami beserta masyarakat Desa Wonoboyo telah melaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan biopestisida, pupuk organik padat, dan juga cair yang dibersamai langsung oleh mentor kami, yaitu Pak Dedi. Hasil dari Added Value Strategy, kolaborasi dengan PKK dan KWT, kami telah berhasil menghasilkan produk Sambalago lebih dari 500 produk. Adapun pemasaran yang kami lakukan melalui berbagai macam platform seperti website jagatagrowonoboyo.com, Shopee, Tokopedia, dan media sosial. Selanjutnya kami juga melakukan pemasaran secara offline bekerja sama dengan Koperasi Mahasiswa UNY, Plaza UNY, dan aktif berpartisipasi pada kegiatan bazar seperti pada FIPA Expo dan Sambang Warga Desa Wonoboyo. Mitra lain yang kami ajak kerjasama khususnya di bidang pemasaran yaitu adalah Rumah BUMN Yogyakarta dan Penggerak UMKM Kabupaten Klaten. Kerjasama ini ditunjukkan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan pemasaran dari Sambalago di kemudian hari. Kami membentuk suatu kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan program Jago Smart Farming. Lembaga ini terdiri dari 3 sub-lembaga, yaitu website, GIS, dan Biopes, serta Added Value.